Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, tolong dihidupkan layar videonya. Tolong dihidupkan layar videonya agar interaksi kita lebih hangat ya. Bisa melihat siapa aja yang hadir, kondisinya bagaimana. Baik anak-anakku sekalian, sesi kali ini tentang teknik sidang. Teknik sidang yang akan disampaikan oleh Pak Royali akan berlangsung sampai pukul 11.20 kurang lebih seperti itu. Nanti akan ada juga sesi tanya jawab. Sebagai mukadimah, teknik sidang adalah unsur atau materi yang sangat-sangat penting di dalam kegiatan OSIS karena kegiatan-kegiatan yang mempertemukan antara pengurus dengan audiens atau anggota itu resminya harus melalui proses teknik sidang. Bagaimana lengkapnya teknik sidang itu dan bagaimana teknisnya dijalankan teknik sidang itu, mari kita dengar pemateri kita hari ini, guru besar saya, mentor saya di dalam kepengurusan OSIS, yaitu Bapak Royali SPD. Kepada Pak Royali kami persilahkan. Terima kasih Pak PHG yang sudah memberikan waktu kepada saya dan sudah menyanjung. Memang itulah Pak P itu gitu. Siapapun orangnya pasti disanjung. Ya, luar biasa tawaduknya gitu. Semoga ada Pak P ditiru ya. Jangan suka merendahkan orang. Pak P itu nyanjung aja, Bang. Nyanjung itu sama orang lain. Oke, materi kita hari ini tentang teknik sidang. Nah, saya share. Bu, bisa langsung hostnya saya. Halo, Bu Nur ya, yang jadi host. Oh ya, bentar. Coba Para bisa share. Tadi Pak Haji bisa share langsung. Udah saya setting bisa siapa aja. Oke, saya. Oke, udah bisa ya. Oke, kelihatan anak. Udah. Ini impian kita ruang sekretariat OSIS MA Jamil Khair. PowerPoint itu orang yang banyak poin gitu. Oke, ini kita akan bahas tentang teknik sidang. Apa dan bagaimana teknik sidang? Kita akan bahas. Ini berarti kan materinya agak cepat, nanti insya Allah materinya akan kita bagikan di Google Classroom. Oke, pengertian teknik sidang di ruang PBB ini. Apa pengertian persidangan? Yang pengertian sidang itu adalah forum formal atau resmi suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas. Ya, jadi sidang seperti itu. Di forum yang resmi dalam suatu organisasi membahas suatu masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah penetapan dan aturan-aturan yang jelas. Nanti apapun yang akan kita rencanakan, kita rapatkan. Sama ada sidang, rapat, kemudian yang itu hampir sama istilahnya. Jadi mereka membahas entah sidang kayak atau rapat kayak gitu kan. Itu membahas masalah dan masalah itulah nanti akan kita jadikan sebagai rel kita untuk menuju langkah berikutnya. Lanjut. Unsur-unsur persidangan itu pertama ada presidium sidang atau ketua sidang. Yang kedua ada peserta sidang. Jadi harus ada dua ini. Ada presidium atau ada pimpinan sidang, tapi tanpa adanya nggak ada peserta sidang ya namanya orang yang lagi acting gitu. Orang gila juga namanya. Mimpin tapi nggak jadi pimpin. Kemudian ada peserta sidang. Apa tuh presidium sidang tadi itu? Sidang, jadi presidium sidang itu ketua sidang
itu dipilih dari dan oleh peserta melalui sidang pleno yang dipandu oleh panitia pengarah atau SC. Dalam organisasi ada namanya SC, ada OC. SC itu steering committee, kalau OC ya operational committee. Kalau OC itu sama dengan panitianya ya, dengan panitia itu. Kalau SC dewan pembina, pengarah gitu. Ya. Jadi presidium sidang itu dipilih oleh peserta sidang melalui sidang. Nah, apa sidang pleno nanti akan kita bahas di bawahnya, nanti akan ada sidang pleno. Oke, lanjut. Tolong sambil kamu siapkan pertanyaannya, atau bisa juga saat Bapak menjelaskan kalian bisa menyela. Maaf Pak, saya mau bertanya itu. Ini namanya interupsi. Nah, apa itu interupsi nanti kita akan bahas. Jadi kalian boleh menginterupsi Bapak ya saat ada materi. Misalkan mau saya menjelaskan, kemudian tiba-tiba kalian ada yang nggak paham, langsung maaf Pak, saya mau tanya gitu. Oke, paham? Tolong itu minimal mic-nya, tolong mic-nya jangan dimatikan, jangan di-mute. Halo, Solahuddin, siapa lagi tuh? Pak Hira, kemudian ada Amrullah, ada Nova dan lainnya. Tolong minimal jangan dibuka jangan dimatikan tuh mic-nya. Jadi tadi saya kasih kesempatan untuk menyela kalau misalkan Bapak nggak menjelaskan, kamu kurang paham. Presidium sidang bertugas untuk memimpin, ya, untuk memimpin dan mengatur jalannya sidang seperti aturan yang disepakati bersama. Ini jelas. Presidium sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan. Ini mohon tata. Peserta sidang ditentukan berdasarkan tata tertib yang disepakati. Ya, sebenarnya nanti peserta sidang, misalnya kita akan membahas sidang penentuan tata tertib di LDK, berarti peserta sidang adalah peserta LDKS virtual Jamil Care tahun 2001 misalnya begitu. Jadi peserta sidang itu harus ditentukan. Kenapa? Karena nanti bisa juga ada penyusup, bisa juga ada orang lain masuk yang nggak sesuai dengan ADART, sesuai dengan aturan. Berikutnya, peserta sidang biasanya terdiri dari peserta aktif, peserta pasif, dan peninjau. Gitu ya. Kita bahas ada peserta aktif, ada peserta pasif, ada peninjau. Berikutnya, hak dan kewajiban peserta. Ini saya kira gampang, hak bersifat penuh, hak bicara, gitu, hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan, dan lain-lain. Pokoknya hak bicara itu hak untuk ngomong saat sidang. Atau saat rapat. Hak suara yaitu hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Kalau hak bicara hanya ngomong, kalau hak suara itu ngambil keputusan. Misalnya gini, untuk menentukan siapa ketua hari ini kita voting. Nah, siapa yang punya ya itu hak yang peserta penuh. Itu. Siapa yang pada menunjuk nanti itu ngatur. Soalnya ada juga peserta yang tidak punya hak suara, misalnya peninjau gitu. Misalnya kita ingin membahas suatu ADART atau mungkin membahas suatu hal yang penting di OSIS, dan kemudian kita perlu mengambil peninjau gitu, dari SMA mana atau dari alumni mana gitu kan. Nah, itu sepakati bahwa peninjau nggak punya hak suara. Gitu. Saat voting peninjau nggak boleh diikut karena apa? Karena nggak punya hak suara. Gitu. Oke, lanjut. Hak memilih, hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan. Saya tadi paham. Kemudian yang keempat, cukup ya. Paham ada hak memilih dan hak dipilih. Ada pertanyaan ambil di sini. Lanjut. Hak peserta peninjau itu hak yang dimiliki oleh peserta peninjau hanyalah hak bicara. Kalian paham nggak ada peninjau, ada hak peserta aktif gitu. Kalau peserta aktif itu ya peserta yang masih kita akui sebagai yang aktif dalam organisasi itu. Kalau peninjau biasanya kita panggil ya di peninjau gitu. Nah, peninjau itu peserta peninjau nggak suara ya, punya hanya hak bicara. Dia boleh ngasih ide gitu. Oke, paham ya antara peserta aktif dan peserta peninjau.
kewajiban peserta penuh dan peninjau sama mentaati persidangan, menjaga ketenangan persidangan, berpartisipasi dalam mencari penyelesaian masalah. Notulen sidang ini artinya untuk mencatat. Notulen sidang bertugas untuk mencatat sesuatu yang terjadi pada rapat. Kayak sekretarisnya itu. Jadi pas ada rapat itu ada notulen. Ya, kalau rapat di Dewan Guru atau apa sih, sediaan ada seorang yang ditunjuk sebagai notulen. Sebenarnya apa? Untuk mencatat apa hasilnya gitu. Nanti diarsipkan sehingga suatu saat kita mau mereview hasil sidang itu ada arsipnya. Ya, dibiasakan nanti kalau nanti kamu rapat di OSIS, sampingnya ada notulen, gitu ya, yang untuk mencatat hasil rapat tadi. Ini siapa nih mesti ingat nama nih? Ini kalian, ini saya kelas 2 nih. Tata tertib. Jadi jam sidang itu ada tata tertib merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta pada sidang. Nah, biasanya anak sekalian kalau kita mau ada persidangan tuh ya, sebelum dimulai disepakati dulu tata tertibnya. Ya, idealnya bersama sebelum LDK mulai nanti ini. Nah, gitu ya. Tata tertibnya misalkan peserta sidang wajib mengikuti semua persidangan. Peserta sidang datang tepat waktu, apabila melanggar maka akan disanksi bla 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 gitu. Misalnya gitu. Jadi ini dibacakan sebelum rapat mulai. Sanksinya tadi itu ya, sanksi itu bagi mereka yang tidak mentaati aturan. Istilah dalam persidangan ini saya akan sebut ada pending, yaitu menghentikan sidang sejenak dikarenakan ada kendala teknis di pending karena mungkin mic-nya mati atau apa, kita sidang pending sama sekian menit. Kemudian ada scourging, yaitu menghentikan sidang sejenak untuk melakukan lobby gitu ya. Misalnya gini, kalau pending itu ada masalah teknis. Nah, kalau scourging ini sama juga, sama-sama memberhentikan pending dan scourging itu sama-sama memberhentikan sidang sejenak. Kalau yang scourging itu karena mungkin masalah lobby. Misalnya gini, kita ngomong misalnya di DPR itu, jangan DPR kejauhan. Misalkan OSIS ini, ada pemilihan OSIS gitu kan, biasanya ada kubu A, kubu B, kubu C gitu ya. Nah, misalnya ada suatu tata tertib yang mungkin perdebatannya sangat alot, sehingga karena susah dibicarakan dalam rapat, maka pimpinan sidang membicarakan untuk lobby gitu ya. Di lobby, jadi artinya sidang saya scourging selama 15 menit kan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian itu masing-masing kelompok itu ketemu di lobby atau mungkin ketemu di mana gitu kan aja. Tapi dalam satu gedung itu untuk membicarakan bagaimana tata tertibnya seharusnya gitu. Ya, namanya lobby gitu. Kalau kemarin saat kalian melihat sidang di DPR seperti itu, misalkan waktu menjelang pemilu yang 2019 kemarin itu kan ada kesepakatan tuh, misalkan dari pihak pemerintah, dari pihak partai-partai yang mendukung Jokowi, mendukung pemerintahan, itu menginginkan bahwa untuk memilih adalah presidential threshold. Jadi batas minimal suara di DPR yang boleh mengajukan sebagai calon presiden gitu. Batas minimal partai politik gitu ya. Ada yang mengatakan 0%, ada yang mengatakan 20%. Ini kan pada berantem itu di rapat sehingga pada saat rapat itu mengalami deadlock. Sidang scourging dulu. Mereka masing-masing pimpinan dari masing partai untuk lobby dulu. Oke, paham nggak tentang lobby, tentang scourging? Halo, ada orang nggak ya? Halo, suara Bapak jelas nggak? Kurang jelas, Pak. Hah? Jelas.
Jelas. Mas. Kemudian ada pencerahan. Pencerahan itu upaya peserta sidang untuk meluruskan kesalahpahaman. Dan yang berikutnya ada apa lagi itu ada di deadlock, tadi saya bilang deadlock adalah kondisi di mana musyawarah tidak menemukan kata sepakat. Walkout yaitu saat di mana peserta sidang keluar dengan alasan tidak menyetujui keputusan sidang. Beberapa bulan yang lalu di DPRD itu ada deadlock. Waktu itu PSI, partai PSI itu yang giring itu. Apa? Partai Solidaritas Indonesia itu kan sudah sepakat dengan kesepakatan awalnya itu sudah sepakat dengan rancangan undang-undang yang disepakati oleh berbagai partai. Tapi saat sidang terakhir, sidang pleno itu mereka nggak menyetujui lagi. Nah, ada partai politik yang nggak suka dengan itu, maka dia walk out, meninggalkan tempat sidang itu. Ya. Hal pun sama, bisa juga misalkan pada saat sidang kamu nggak suka dengan saya nggak suka kalau si ini jadi ketua. Kalau ini jadi ketua, maka saya akan WO. Nah, ternyata tadi itu dia jadi ketua panitia yang kamu nggak sukai, maka kalian keluar, walk out gitu. Tapi diusahakan jangan sampai WO. Quorum yaitu syarat jumlah peserta sidang dimulai agar kemudian dapatnya. Quorum itu batas minimal suara sah, namanya quorum. Misalkan gini, untuk menyepakati suatu keputusan, maka quorumnya setengah plus 1. Jangan ternyata anggota OSIS itu ada 40. Maka berapa minimal yang hadir berapa? Harusnya 21. Kan separuh dari 40 kan 20 plus 1. Harus ada 21. Nah, kalau ada 21, maka dalam sidang itu hasil apapun dianggap sah. Harus sah gitu. Ya. Karena namanya sudah quorum. Nah, nanti ada interupsi atau memotong pembicaraan dengan orang lain. Nah, tadi yang saya katakan itu, kalian pun sekarang boleh praktek interupsi langsung. Jadi saat Bapak ini menjelaskan, kalian nggak sepaham dengan Bapak, atau kalian ada yang mau dipertanyakan, boleh interupsi gitu loh ya. Nanti macam-macam interupsi akan kita bahas di bawah ini. Apa itu interupsi? Pemotongan pembicaraan orang lain. Jadi saya lagi ngomong, kalian maaf Pak, saya mau nanya, itu namanya interupsi juga. Berikutnya, sidang yaitu hasil ketetapan sidang musyawarah telah dibukukan, tertulis gitu ya. Kemudian ada konsideran yaitu proses menimbang dalam menetapkan. Dengan menimbang, memutuskan saudara ini dianggap sebagai ketua OSIS gitu ya. Namanya konsideran, menimbang pasal sekian ini memutuskan gitu. Saudara Salahuddin diangkat sebagai ketua OSIS. Kemudian PK penilaian kembali untuk mereview keputusan. Jadi PK itu artinya sudah ditetapkan, tapi kemudian ada orang mengajukan PK, kan sudah disepakati di pengadilan. Karena orang itu boleh mengajukan PK kalau ditemukan bukti baru gitu. Opsi, usulan. Afirmasi adalah pendapat yang disampaikan oleh peserta sidang untuk memperkuat pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya. Kita nggak perlu jelaskan lagi, gampang ya. Rasionalisasi adalah argumentasi yang dilontarkan oleh peserta untuk memberikan penjelasan logis terhadap pendapatnya. Ini istilah-istilah. Nah, sekarang ini yang akan Bapak jelaskan agak lambat. Arti ketukan palu, karena inilah yang nanti yang kamu pakai saat sidang. Sama satu kali ketukan. Jelas, coba perhatikan semuanya. Jangan ada yang ini, buka itunya, videonya. Fadil, Armansyah. Apalah gitu. Atta, Tasya, Prator, Yesriani, Fatur, Ibtisam, Zaki, Faiza, Islah, Nurhaliza, Vanessa, tolong dibuka. Yang lain-lain. Perhatikan, ini mau praktek ini. Halo?
Pok Atik beli sekuteng sama poanya. Anak yang cantik dan ganteng, ayo buka kameranya. Erani, Putri, Ani, Amrullah. Ada orang nggak sih? Kalira, Putri. Loh, perhatikan. Ketukan palu satu. Jadi gini, satu tuh. Nah, palu satu. Bukan. Nah, ya. Apa itu? Satu itu. Misalnya menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. Orangnya, takutnya nggak ada orang. Faiza ada Faiza? Faiza. Jaki. Hadir Ustaz, hadir. Mukanya kelihatan dong. Tunjukkan kegantengan dan kecantikanmu saat ini. Rusak Ustaz kamera. Ayo, Fatur, Ibtisan. Bisa. Ibtisan. Enggak rame nih kalau enggak ganteng mukanya. Sami. Fatur. Fatur. Itu kan. Perhatian, yang satu kali ketukan. Apa tuh diketukan gini? Dengar nggak suaranya? Menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. Misalnya gini, nanti kalau kalian, insya Allah seandainya seumpama jika kapan sudah mulai normal, kalian jadi moderator atau pimpinan sidang, kemudian kalian jadi misalnya sidang nih, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang saya serahkan kepada rekan di sebelah kanan saya. Itu ya, satu aja ketukannya berapa? Berapa kali? Satu ya. Kemudian yang menerima ngomong, tapi juga dengan mengucapkan Bismillah juga. Tadi alhamdulillah saya serahkan. Boleh menggunakan alhamdulillah Bismillah atau gini. Dengan ini pimpinan sidang saya serahkan kepada rekan di sebelah kanan saya. Anu ketok satu. Nanti yang menerima ngomong dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang saya terima. Sama. Yang kedua, mengesahkan keputusan poin per poin. Contoh gini, Mas Andi, mana ya? Mengesahkan poin per poin. Misalnya, ada beberapa tata tertib. Misalkan ini, pimpinan sidang kita mau ngomongin soal tata tertib peserta LDKS. Satu, peserta LDKS adalah siswa-siswi MA Jamiat Khair. Sepakat. Satu. Nah, gitu. Gitu. Nomor 2, peserta LDKS harus mentaati segala aturan yang ada di harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh panitia. Sepakat. Ketok palu 1. Begitu. Kemudian yang ketiga, men-skorsing dan mencabut kembali skorsing yang waktunya tidak terlalu lama sehingga peserta tidak meninggalkan tempat sidang. Contoh gini ya. Jadi kalau yang satu itu pesertanya ada dalam ruangan, ini ada di ruangan sidang. Kemudian kita men-skorsing. Masalahnya macam-macam lah. Kayak pending itu juga gitu, misalnya karena ada masalah teknis, aktif mic-nya mati atau apa gitu loh ya, atau mungkin sambil atau menunggu menunggu pembicara belum hadir,
ngomong ini. Dengan ini sidang saya skorsing selama 5 menit. Tuh. Ini skorsing nggak boleh, mereka nggak boleh meninggalkan ruangan, situ aja. Nah, setelah 5 menit, kok ternyata yang diinginkan sudah selesai, udah hadir, maka pimpinan sidang ngomong lagi. Alhamdulillah, pimpinan sudah hadir. Alhamdulillah, pembicara sudah hadir, maka dengan ini skorsing selama 5 menit saya cabut kembali. Ketok berapa kali tadi? Woi. Satu ya. Karena pembicara sudah hadir, maka skorsing selama 5 menit saya cabut kembali. Satu. Tadi udah nih ya, mencabut kembali membatalkan ketukan tadi. Terdapat ketukan yang sudah dianggap tadi. Nah, bisa juga karena tadi kan yang pertama ini kan menerima dan menyerahkan, yang kedua mengesahkan poin per poin. Jadi ini seandainya misalkan kita sudah membahas poin per poin sudah 10, tapi tiba-tiba kok ada usul yang ada usul lagi. Tolong yang nomor 2 dicabut kembali gitu. Atau mungkin ditinjau kembali ya boleh gitu, karena belum disahkan, belum diketok selama 3 kali. Dan memberi peringatan kepada peserta sidang, woi jangan berisik, nah, gitu boleh. Memberi peringatan itu bisa 1, bisa berkali-kali gitu. Nanti ada ketukan yang berkali-kali itu. Kemudian ini ketukan 2 kali, men-skorsing atau mencabut skorsing dalam waktu yang cukup lama, misalnya untuk lobby, istirahat dan sebagainya, yang waktunya 2 kali 15 menit dan sebagainya. Untuk skorsing gitu ya, waktunya agak lama sehingga peserta itu pun boleh meninggalkan ruangan. Ya kan, karena sidang hari ini mengalami deadlock, maka dengan ini sidang saya skorsing selama 2 kali 15 menit. 1 jam atau lebih dari 30 menit atau 45 menit. Jadi pesertanya keluar, kemudian melakukan apa yang tadi diperintahkan itu, lobby atau yang lain. 3 kali, membuka atau menutup sidang secara resmi. Ya, membuka atau menutup sidang secara resmi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan LDKS virtual MA Jamiat Khair saya nyatakan dibuka. Berapa kali? Halo? Ya. 3 kali. Itu ya. Nanti bisa mimpin sidang kan? Siap-siap nanti akan saya sudah siapkan tata tertibnya, nanti kamu bahas. Jadi membuka atau menutup. Dan juga dengan mengucap alhamdulillah, maka kegiatan LDKS virtual MA Jamiat Khair pada jam sekian lebih sekian saya nyatakan ditutup. Itu 3 kali. Membuka atau menutup. Mengesahkan putusan secara final. Misalkan tadi kan sudah nomor 1 tuh, nomor 1 ketok, nomor 2 oke ketok lagi dan seterusnya. Baru pas dibaca nanti diputuskan dengan ini tata tertib MA Jamiat Khair dan ini tata tertib peserta LDKS ya saya nyatakan resmi. Nah itu udah nggak bisa diotak-atik lagi tuh. Nanti kalau mau sidang lagi. Jadi mengesahkan setelah final. Ketukan berulang-ulang tadi itu. Mengenangkan peserta sidang atau forum tadi itu. Tolong jangan piknik gitu ya. Berulang-ulang. Oke, tentang ketukan palu ada pertanyaan. Operator, Zaki, Sami, Amrullah. Pak. Ya, silakan. Kalau di sidang OSIS itu emang ketukan perlu, Pak? Perlu. Jadi kalau mau menggunakan sidang seperti itu harus pakai. Ketuknya pakai apa tuh, Pak? Nanti kan siapkan ada palu sidang. Kita siapkan di sekolahan. Beli itu. Kita udah ada siapkan itu. Jadi kalian nanti rapat. Jadi misalkan nih
kalian mau membahas tentang apa itu? Persiapan Ramadan gitu loh. Dengan mengucapkan bismillah, maka rapat pada hari ini yang akan membicarakan tentang kegiatan Ramadan secara virtual saya nyatakan dibuka. Gitu. Ngomong. Jadi sekalian, baik kita akan bahas tentang pelaksanaan Ramadan. Ada beberapa hal yang disampaikan tentang pelaksanaan Ramadan secara virtual. 1, 2, 3, 4, 5. Diomongin. Paham? Jadi setelah diketok palunya, baru kamu ngomong matematiknya apa yang kamu omongkan. Setelah selesai, sepakat kamu misalkan pas menjelang akhir, sudah sepakat misalkan untuk kegiatan Ramadan secara virtual atau lomba-lomba untuk pada bulan Ramadan, OSIS SMA Jamiat Khair akan mengadakan lomba-lomba secara virtual. 1, misalkan pidato Ramadan. Yang kedua, misalkan Kore dan seterusnya. Gitu kan. Oke, sepakat untuk 3 kali lomba-lombanya. Oke, paham? Tadi siapa yang nanya? Zaki ya? Itu siapa? Pak Hatta? Apa? Tidak kelihatan mukanya. Yang perempuan? Bertanyalah sebelum bertanya itu dilarang. Yuk yang cantik-cantik. Tisam nanya Tisam. Itu Sam tuh. Ayo, yuk. Tuh, itu Sam. Ada yang request tuh. Ada yang request biar Ibtisam nanya. Linda, Majida, Persuaran, Nur Haliza. No. Ini WAL siapa tuh? Siapa tuh? Kemudian Nur Haliza, Desriani, Aila. Ayo nanya. Oke, mungkin nanti kali masih malu-malu itu untuk sidang cukup ya. Untuk ketukan palu nanti ditanya kalau ada ditangan kembali. Kita akan membahas tentang berikutnya. Ini sidang. Ada sidang pleno, ada sidang komisi. Sidang pleno ini. Sidang pleno itu sidang yang diikuti oleh seluruh peserta atau peninjau. Sidang pleno dipimpin oleh seorang presidium sidang, tadi ya pemimpin sidang. Kemudian sidang pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi itu. Sidang komisi. Sidang komisi diikuti oleh anggota masing-masing komisi. Anggota masing-masing komisi adalah peserta penuh. Sidang komisi berarti kan sebelum pleno itu sidang komisi dulu. Misalnya nih, OSIS MA Jamiat Khair akan membahas program OSIS. Nah, kalian dibagi-bagi, ada program agama, misalnya nih, yang mau calon ketua OSIS dengerin. Program tentang agama, program olahraga, lagi itu. Bisa 2 misalnya. Program agama, berarti kamu bikin 2 komisi agama, komisi A sama komisi B misalkan. Komisi terserah, ya nama kamu terserah, apa komisi A, komisi B terserah, komisi agama, komisi olahraga, misalnya cuma 2 nih. Nah, komisi A yang membahas agama itu nanti dia berkumpul di satu tempat, dikumpulkan untuk membahas tentang program-program agama. Ya, yang olahraga komisi B misalkan ini membahas olahraga gitu loh. Nah, kamu nanti mereka itu yang apa tuh yang komisi B itu juga berkumpul dalam satu tempat, gitu ya. Jangan jauh-jauh tempatnya, ya. Jangan satu di Bogor, satu di Ancol, jangan susah manggilnya. Di satu gedung itu, tapi mungkin di ruangan beda. Ini membahas program olahraga apa semuanya. Nah, setelah selesai itu membahas tadi di sidang komisi, maka nanti 2 tadi itu komisi A, komisi B, orangnya kumpul lagi dalam satu ruangan. Paham di sini? Nah, nanti misalkan nih ada ketua presidium pleno sedang ngomong. Silakan dari ketua komisi A yang membahas agama silakan ke depan gitu. Nanti yang komisi A itu ngomongin programnya. MA Jamiat Khair akan mengadakan kegiatan yang sifatnya agama, 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu ya. Nah,
Saat komisi A itu menjelaskan program-programnya, komisi yang B harus menanggapi. Apa kurang, apa lebih gitu kan. Atau bagian poin didebatkan. Nah, hasil perdebatan itulah yang nantinya akan dijadikan sebagai program bersama-sama. Paham? Halo? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Sama juga dengan komisi B. Komisi B kan misalkan membahas tentang olahraga. Nanti ketua sidang pleno gitu ya, ngomong silakan B untuk komisi B wakilnya ke depan untuk membicarakan atau untuk menyampaikan hasil tadi yang sudah dirembukan bersama-sama. Komisi B ngomong bla bla bla, ini untuk berikutnya kita akan ada lomba, misalkan lomba parkur, misalkan, atau kita ada ekskul parkur gitu ya. Untuk ekskul parkur misalkan, untuk mengantisipasi biar nggak jatuh, biar untuk menanggulangi itu maka perlu ada kesehatan dan seterusnya. Ternyata aduh, Pak jangan, itu komisi B tolong deh. Parkur memang disenangi oleh remaja, tapi teramat sangat berbahaya untuk anak Jameter. Maka saya nggak suka kalau ada ekskul parkur, maka mendingan dihilangkan. Misalnya gitu. Ya. Nah, sepakat oke dihilangkan, maka parkur tidak jadikan program di MA Jameter. Paham ya? Itu dari komisi A, komisi B tadi di sidang itu dirapatkan sidang apa tadi? Komisi A, komisi B tadi itu, tadi rapatnya sidang apa? Di sidang habis sidang pleno, habis sidang komisi, mereka ngumpul, namanya sidang apa? Pleno. Nah, pleno, gitu ya. Setelah ada komisi, baru diplenokan, namanya itu diplenokan kalau itu. Anak sekalian, terus terang aja nih materi ini jarang di SMA. Ini coba kalian perhatikan di SMA lain kayaknya jarang ada materi sidang. Ya, dulu di SMA 7 ada juga setelah saya ke sana, setelah saya ngajar di SMA 7 baru ada materi sidang. Ini adanya biasa kebanyakan kalau mahasiswa di LDKM, latihan dasar kepemimpinan mahasiswa itu ada materi teknik sidang. Maka kalian nih ya termasuk sebenarnya harusnya itu kita selangkah lebih maju. Kalau kamu aktif, gitu ya, apalah arti pembina, apa arti kesiswaan, apa arti program OSIS, kalau enggak didukung bareng-bareng, gitu ya. Syaratnya itu kalian itu harus nanti sama-sama aktif. Tahu ya, ada sidang komisi, ada sidang pleno, ya. Sidang komisi sama pleno, ya, pertama gini, kumpul dulu sama ruangan, dipimpin oleh presidium sidang pleno. Nah, saat itu pimpinan sidang ngomong, karena kita akan membahas soal agama dan olahraga, maka peserta sidang saya bagi dua, yaitu komisi A yang akan membahas tentang agama, komisi B yang akan membahas tentang olahraga. Untuk itu saya kasih waktu sekian menit atau sekian jam masing-masing peserta masing-masing peserta komisi A silakan untuk menempati ruangan yang sudah kami siapkan. Mereka berpencar ke ruang masing-masing, ke ruangan komisi, mereka sidang, setelah sidang di komisi baru diplenokan, ya. Di pleno ngomong debat di situ. Hasilnya apapun hasilnya itu yang akan menjadi program OSIS MA Jamiat Khair. Itu. Oke, paham nggak? Ini teknisnya begitu. Bidang. Kalau misalnya kalian itu nggak pede dengan kemampuan kita atau mungkin pingin mencari perbandingan dari SMA lain, bisa juga kalian memanggil peninjau. Panggil mereka itu untuk ngasih saran-sarannya. Atau bisa juga studi banding. Gitu. Ini program Bapak yang udah lama, tapi belum pernah terlaksana, studi banding. Gitu ya. Apalagi kita nggak susah. Kenapa? Karena masih di pandemi. Tahu ya, komisi ya, sidang komisi, sidang pleno gitu ya. Sebentar lagi nih sidang yang terakhir tuh. Sidang paripurna. Biasanya sidang dilaksanakan saat menjelang akhir kepengurusan, sidang paripurna itu.
Ada pertanyaan, sidang komisi, sidang pleno. Ngomong wih. Bertanya, Fikri, paham nggak Fikri? Hah? Paham. Ah, Nova Aprilia, mana Nova? Nova, where are you? Ya Nova cuma gambarnya doang. Islah? Islah. Wah, ini namanya pembohongan publik ini, Pak Baik. Ini namanya pembohongan publik ini. Ada namanya, entah pada kemana ini. Halo anak cakep, anak ganteng. Yang cantik. Pada kemana? Nah itu Islah, tanya Islah. Oh, Kenu. Ah, luar biasa Kenu nih. Nggak pernah mau ini. Rator. Udah bisa ya? Bisa praktek nggak nanti Rator? Ya Allah, Pak. Ya nanti Bapak akan siapkan tata tertib dan coba kamu pimpin sidang. Ya, tolong ketukan palu 1, 2, 3 itu diingat-ingat. Ini sidang komisi sudah. Nah, ini interupsi. Tadi Bapak bilang ada interupsi itu. Apa itu interupsi? Penyelaan atau pemotongan pembicaraan. Ya, jadi nyela itu. Jadi saya lagi jelasin, maaf Pak nanya, itu namanya interupsi itu. Oke, paham ya? Pokoknya nyela deh. Nyela kalau orang. Jadi mau saya lagi ngomong, kalian ngomong dulu, tiba-tiba kamu dipotong. Maaf Pak, aku mau nanya. Itu namanya interupsi. Nah, ini ada macam-macam interupsi itu. Nah, penyelaan, kemudian interupsi ada namanya macam-macam interupsi, ada interupsi point of order. Pak interupsi, nah, nanti kan nanya interupsi apa? Interupsi point of order Pak, gitu loh. Saya lagi mimpin sidang, tiba ngomong Pak interupsi, gitu loh. Atau pimpinan sidang interupsi, pimpinan sidang ngomong interupsi apa? Interupsi point of order. Apa itu? Dilakukan untuk meminta penjelasan atau memberikan masukan yang berkaitan dengan jalannya persidangan. Jika pembahasan melebar atau enggak konsisten. Misalnya nih, hari ini Bapak ngomongin soal program OSIS. Tiba-tiba, namanya juga orang tua, bangga sama anaknya, ngomong kayak dulu, nih yang program ini dulu dirasakan sama anak saya waktu anak saya jadi pembina OSIS, waktu anak saya jadi ketua OSIS. Pokoknya anak saya itu orang hebat ya, orangnya begini. Ini kan namanya sudah melebar nih. Kita ngomongin, Bapak lagi mau ngomong program OSIS, tapi tiba-tiba Bapak ngomongin anak Bapak. Nah, kamu interupsi. Apa interupsi Pak? Interupsi point of order. Pak, mohon maaf hari ini kita lagi ngomongin soal program OSIS. Kalau bisa, mohon maaf Bapak jangan ngomongin soal anak Bapak gitu loh. Paham nggak tuh? Halo? Pokoknya kalau interupsi point of order itu isinya apa? Membahas yang membahas nggak sesuai dengan pembahasan kan itu loh. Ya, membahas apa kita sepakatnya mau ngomongin tata tertib atau mau ngomongin program, nggak pernah berikutnya ngomongin yang lain. Ya paham ya, kamu boleh interupsi. Namanya interupsi point of order. Jadi pembahasan tidak sesuai dengan agenda rapat. Itu masalahnya. Yang kedua, interupsi point of clarification. Dilakukan jika terdapat penyampaian pendapat atau informasi yang butuh klarifikasi agar tidak terjadi penangkapan bias ketika seorang memberikan tanggapan atau sebuah penegasan terhadap suatu pernyataan gitu. Jadi jangan sampai bisa gini. Malas gitu loh.
Nah, kemudian ada orang yang ngomong gitu. Saya mohon penjelasan, kenapa kok seperti itu? Atau mungkin tiba-tiba ada ngomong gitu. Interupsi Pak, yang interupsi point of verification, yang dimaksud oleh si A tadi itu mungkin angkatan ini Pak. Atau mungkin si A, si B, si C gitu. Dan lebih bagusnya jangan dikatakan sebagai pengurus OSIS, tapi oknum pengurus OSIS. Gitu. Jangan ngomong, tadi yang ngomong gitu, misalnya ada penjelasan bahwa pengurus OSIS Jamiat Khair itu mereka pada malas-malas, suka main game saat sidang gitu. Nah, saya ngomong interupsi point of verification atau diklarifikasi itu. Misalkan kan ada ngomong bahwa pengurus OSIS Jamiat Khair kok suka main game gitu. Nah, tadi kan kemudian ada orang yang menyimpulkan, oh ternyata bahwa pengurus OSIS itu orangnya malas-malas pada main game. Nah, kamu yang tadi ngomong itu boleh ngomong lagi. Interupsi Pak, maksudnya gini. Interupsi point of verification. Maksud saya tadi, mohon maaf, yang saya katakan bahwa pengurus OSIS Jamiat Khair itu pada maksudnya itu oknumnya Pak, bukan pengurus OSISnya. Gitu. Ya, itu klarifikasi. Pokoknya intinya mengklarifikasi sebuah pertanyaan, sebuah pernyataan atau statement. Paham nggak? Paham. Halo. Paham. Suara itu apa kalau bisa mic-nya di itu. Paham. Lagi tuh apa gitu? Interruption point of information tadi untuk menyampaikan informasi tambahan yang dianggap membantu atau informasi yang sifatnya teknis. Ya. Dia menambahkan, menginformasikan ada apa lagi gitu ya. Jangan ngomong Pak, untuk saya kira untuk kegiatan besok perlu tambahan 1, 2, 3, 4 ya, untuk kegiatan besok, untuk upacara besok atau apanya dilengkapi gitu kan tadi, karena tadi belum dibahas gitu. Hanya menambahkan ya, atau menginformasikan. Kedua, interruption point of personal privilege, kepentingan pribadi, dilakukan jika terdapat pendapat yang selalu menyudutkan pihak tertentu di luar substansi permasalahan. Jadi menyudutkan gitu loh ya. Kita nggak suka sama si A, nggak suka sama Zaki, nggak suka sama si itu, diomongin mulu gitu loh ya. Berarti kan ini kita akan bahas OSIS, jangan ngomongin soal pribadinya gitu loh. Itu namanya interruption point of personal privilege. Dilakukan jika terdapat pendapat yang selalu menyudutkan pihak tertentu di luar substansi permasalahan. Gitu ya. Interruption of explanation sebenarnya sama aja keterangan. Dilakukan untuk menjelaskan suatu pernyataan agar tidak ditanggapi keliru gitu. Sebenarnya kayak tadi itu yang sama. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Interupsi dilaksanakan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu dan berbicara setelah minta izin. Kamu tunjuk tangan, Pak interupsi, baru silakan. Ketua sidang ngomong, silakan ngomong gitu loh ya. Nah, biasanya ini pimpinan sidang saat-saat yang paling krusial saat interupsi. Maka ketua sidang atau pimpinan rapat itu harus hati-hati. Jangan memberikan pernyataan yang suka menyinggung-nyinggung atau mungkin membuat bias. Gitu ya. Makanya kalau pimpinan sidangnya nggak ngizinin gimana, Ustaz? Gimana? Pimpinan sidangnya nggak ngizinin. Nah, pasti kan protes. Apa haknya kan? Kamu kan punya hak gitu. Kamu baca. Dalam pasal kan ada tata tertibnya itu. Gitu. Makanya paling ramai di sini interupsi itu. Ingat nggak kemarin yang Puan Maharani itu memimpin sidang? Ada anggota MPR gitu. Itu pada saat mau apa tuh usul mic-nya dimatiin. Ini kan curang gitu. Ya. Kan ramai jadinya. Harus diizinkan. Selama pendapatnya itu masih dalam satu pembahasan. Gitu loh ya. Paham ya? Interupsi di atas hanya dilakukan selama tidak mengganggu persidangan. Idealnya, tapi biasanya memang ramai kalau pas interupsi itu.
Nah, apabila dalam persidangan tuh presidium sidang nggak mampu menguasai dan mengendalikan jalannya persidangan, maka panitia pengarah SC, steering committee, jadi ada steering committee, ada OC, operational committee gitu loh ya. Steering committee ya pembinanya gitu loh ya. Kalau OC itu berarti panitianya, yang masalah teknisnya itu. Tadi ulangi lagi, apabila dalam persidangan presidium sidang tidak mampu menguasai dan mengendalikan jalannya persidangan, maka panitia pengarah atau SC diberikan wewenang untuk mengambil alih jalannya persidangan atas permintaan presidium sidang dan atau peserta sidang. Ya. Ya, kayak kadang-kadang diminta untuk turun gitu ya. Ini kalau di mahasiswa itu kalau praktek LDK ini praktek sidang itu biasanya memang dibikin chaos, kemudian suka yang namanya bangku, sendal itu melayang tuh. Ya, jangan. Cuma tanya deh orang kakak kamu yang ikut LDKM gitu ya pas masih sidang paling ramai itu. Oke. Ada waktu sudah berapa 20 menit lagi nanti kita praktek ya. Oke, terima kasih. Nah, jangan lupa pakai salep maafin. Ya, mohon maaf ya. Maafin, bahan aktifnya ikhlas 100%, indikasinya dapat menyembuhkan borok akibat dosa yang dipendam lama, menurunkan panas hati dan dendam, mengurangi kerutan di wajah karena cemberut. Bagaimana cara pemakaiannya? Setiap bertemu orang dimanapun, perhatian dianjurkan untuk dipakai bersama senyuman. Ya, maafin ya. Awas. Oke, berikutnya nih. Saya minta praktek siapa yang mimpin? Praktor ya, Tor. Habis itu Zaki, siap-siap. Jangan saya dulu, Ustaz. Siapa Zaki. itu? Hatta. Siapa ini? Halo, Ustaz. Perhatikan. Ya. Kalian tugasnya memimpin. Ceritanya kalian nih di dalam ruangan ini memimpin rapat Matiin yuk. materi tata tertib ya. Jadi akan membahas tentang tata tertib LDKS. Masih ingat ketukan Palu? Ingat? Ya masih ingat. Ingat ya? Ya. Jadi kamu tata tertib latihan dasar bla 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 gitu ya. Oke, silakan. Zaki yang jadi pemimpin. Pesertanya coba perhatikan. Ya, nanti saya akan tunjuk orang lain. Nah, apa namanya tuh palunya pokoknya pakai apa aja yang berbunyi. Bisa juga pakai tangan gitu loh ya. Kayak orang jitak dulu, meja gitu loh. Zaki siap? Assalamualaikum. Kamu agak mimpin sidang ya, sama mimpin sidang nih. Pak, saya share screen-nya di dulu kali, Pak, biar enak lihatnya, Pak. Share screen-nya dimatiin. Matiin. Biar enak, Pak, dilihatnya, Pak. Nah, ini kan udah ada nih. Kan lebih enak begitu. Enggak pakai share. Kan gue batuk. Udah, Zaki silakan. Ustaz. Zaki, mukanya Jak. Kamera saya rusak, Ustaz, yang ini, Ustaz. Hah? Tak. Apa? Rusak, Ustaz, kamera saya ini, Waluyo, Ustaz. lu samping-sampingan. Waluyo habis. Main sini, Dadin. Saya, Ustaz, yang mimpin, Ustaz. Sekarang, Ustaz. Ya, karena mimpin habis terima ijazah. Ya sekarang Apa, Mas? Temanya apa, Ustaz? Ini tata tertib. Enggak. Bentar, Kelihatan nggak? saya nge-lag. Tata tertib. Ini Dadin, Kalau enggak saya share ke itu ya, ke HP kamu aja ya. Ke Waluyo, Ustaz. Hah? Ke Waluyo. Enggak ada Waluyo, ada Zaki. Enggak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib latihan dasar kepemimpinan siswa LDKS virtual Madrasah Aliyah Jamiat Khair. Rambut doang, Ki. Buka. Bentar. Start, ada gangguan, Start. Bentar, Start. Apa? Ini saya mau share ke
Apa kamu? Bentar, Sat. Ada gangguan, Sat. Yuk gimana nih, yuk? Contoh. Handphonenya rusak, Sat. Jatuhin. Gimana lo? Sat. Alasan. Bisa. Problem Sat. Coba rambutnya aja, Ulangi, Sat. rambutnya dikit dah. Udah gini aja Zaki. Kamu tuh nomor 1 Ya, apa, Sat. 2 apa, 3 apa gitu lah kalau misalkan. Kenapa, Sat? Maaf, Sat. Jadi kalau misalnya kamu agak susah, kalau nggak bisa dibaca Ya. di laptop ini, kalian bisa ngomong Ya. 1 apa, 2 apa gitu apa. Ya. Kamu minimal 3 deh gitu. Dari ulang ya, Sat. Iya. Dari pembukaan sampai penutupan ya, Sat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin amma ba'du. Tata tertib latihan dasar kepemimpinan siswa LDKS virtual Madrasah Aliyah Jamiat Her. Selama pelaksanaan kegiatan, peserta latihan dasar kepemimpinan siswa LDKS virtual wajib mematuhi tata tertib yang berlaku. 1. Peserta LDKS harus hadir tepat waktu sesuai jadwal. Yang kedua, Coba perhatikan. Sebentar. Halo Zaki. Sebentar Zaki. ya, Sat. Jadi pertama dibuka dulu. Sorry, saya lupa sebentar ya. Satu. Tata tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang tata tertib. Saya lupa, astagfirullah. Dengan Saya ini ulang lagi nih, Sat. dengan ini sidang penetapan tata tertib LDKS virtual MA Jamiat Her saya nyatakan dibuka ya. Aku ya. Teman-teman. Grogi, Sat. Sudah. Dengerin. Teman-teman, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya tawarkan apakah pembahasan ini kita bahas satu persatu, poin per poin, atau semuanya. Nanti kamu yang jawab, poin per poin misalkan. Baik. Saya ulang dari awal ya, Sat. Sidang penetapan tata tertib LDKS virtual akan saya bacakan poin per poin. Satu. Oke, bentar. Satu. Yang pertama, peserta LDKS harus hadir tepat waktu. Sepakat. Tok. Satu, gitu. Paham ya? Oke, Sat. 2, 3, 4. Oke. Ya, Sat. Buka Halo. dulu. Ya, Sat. Yuk, buka. Saya ulang dari awal nih, Sat ya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin amma ba'du. Pada hari ini kita akan membahas tentang selama pelaksanaan kegiatan LDKS MA Jamiat Her dan tata tertibnya. Kita awal Buka dulu. Iya, Sat. Dengan ini sidang penetapan tata tertib. Dengan ini sidang saya akan mulai. Sidang apaan dulu? Sidang Sidang tata tertib latihan dasar kepemimpinan siswa LDKS melalui virtual. Saya nyatakan. Madrasah Aliyah Jamiat Her. Saya nyatakan dibuka. Saya nyatakan dimulai. Gak pakai juga. Dibuka. Dibuka. Terus ketok 3 kali. Ketok yuk. Ketok malai waluyo. Pakai apa? Pakai ketok itu? Pakai kepala siapa itu? Nggak apa-apa. Ini saat ini nggak Langi. Dengan ini. kedengeran, Sat. Dengan ini kita mulai. Kan gua nge-pick lahan. Oke, terus. Jangan dimulai. Yang pertama. Pak, ini kenapa jadi stand up komedi, Pak? Yang pertama, peserta LDK harus hadir tepat waktu sesuai jadwal. Setuju? Setuju. Yang kedua, Jangan 3, 1. Sat. Poin berhenti. Langi. Lagian saya di apa atur mulu. Sini minum di Atur bisa sih nggak jelas. Langi. Yang kedua, Ayo. Sampai aja sih kita marah lagi. Iya. Yang kedua, peserta LDK wajib mengikuti setiap sesi selama kegiatan latihan dasar kepemimpinan LDK dilaksanakan. Setuju? Setuju. Dasar dengeran ya, Sat.
Peserta LDK wajib mengisi. Ah. Yang ketiga, peserta LDK wajib mengisi daftar hadir pada setiap sesi atau kegiatan. Setuju? Setuju. Itu yang ngetok siapa itu? Udin Sat. Udin Sat. Tadi ngetok Udin Sat. Udah sedunia ini begitu. Dibaca dulu. Yang Pak itu Ustaz barbar. Yang keempat, peserta LDK mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan dan mengenakan atribut serta tanda peserta LDK. Setuju? Setuju. Nah, Ini sekarang oke ya. pas ngomong setuju Itulah. ketok. Nah, betul ketok. Nah, sekarang gini. Untuk orator tugasnya mengesahkan semuanya gitu ya. Orator. Jadi kamu buka dulu. Jaki, tutup ya. Ya, Sat. Dengan ini alhamdulillah sidang. Dengan ini kita akan tutup sidang ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Dibuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketok 3. Ini saya mau ketok Din. Dasar. Apa ya ini Jaki? 3 kali kan Sat ya? Iya, kenapa kok begitu? Kamu itu kebanyakan rambut, jadi ilmunya susah masuknya itu. Jaki. Oh, Ustaz. Agar Rator. Hadir, Pak. Tugasnya. Hadir, Pak. Coba itu. Kayak cakep banget. Rator tujuannya kita Hadir, sama. Pak. Rator buka ya Rator ya. Oh, iya, Pak. Buka sidang ya. Kamu ini sidang Rator. pegangin dulu. Sidang penetapan tata tertib ya. Penetapan ya. Gitu ya. Jadi sidang penetapan tata tertib LDKS bla 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 ya. Dengan ini saya nyatakan dibuka gitu ya. Tok 3 gitu kan. Jadi tata tertib itu kamu dibacakan ya, terus dibaca. Saya itu kamu ditutup. Tutupnya alhamdulillah akhirnya selesai juga sidang pada hari ini. Begitu pada hari ini jam sekian ya kan. Sidang tata tertib latihan ini saya nyatakan ditutup. Oke ya, paham ya? Rator ya? Oke, Rator boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sidang tentang tata tertib latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS virtual Madrasah Aliyah Jamiat Khair. Pak, itu di mute, Pak. Ini nggak baca doang. Hah? Nggak baca doang. Nah, Iya, oke. Nggak baca ya kalau. Coba dibuka dulu. Tadi mending Rator dulu. Sidang pada hari ini Enak dibilang ngoreksi. saya buka. Gimana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Nih, alhamdulillah. Lu masukan yuk. Alhamdulillah. Iki ada suara gue nggak sih? Apaan sih? Aduh, gue enak badan gue yuk. Banyak dulu. Din. Jaki. Mau bisa. Sat, Jaki, Sat. Oh ya, saya izin dulu. Ulang, Pak. Ulang. Yuk. Buka dulu. Sini. Buka sidang, buka rapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tata tertib latihan dasar kepemimpinan siswa virtual Madrasah Aliyah Jamiat Khair. Sidang pada hari ini saya buka. Poin pertama, selama pelaksanaan kegiatan peserta latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS virtual wajib mematuhi tata tertib yang berlaku. Poin kedua, peserta LDKS harus hadir tepat waktu sesuai jadwal. Ketiga, peserta LDKS wajib mengikuti setiap sesi selama kegiatan latihan
dasar kepemimpinan siswa dilaksanakan. Poin keempat, peserta LDKS wajib mengisi daftar hadir pada setiap session atau kegiatan. Poin terakhir atau yang kelima, peserta LDKS mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan dan mengenakan atribut serta tanda peserta LDKS. Sekian pada sidang hari ini. Tutup. Sidang pada hari ini akan saya tutup. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau mau nutup bisa juga dengan mengucapkan alhamdulillah gitu kan. Sidang tatip ini saya nyatakan ditutup. Apa ya? Ya, sudah bisa mulai ya. Mau 1 2 3 gitu ya. Ini sudah alhamdulillah. Aduh. Ngeluh. Dulu. Oke, ada pertanyaan? Belum ditutup. Jadi mau nanya Sat. Sat, tapi kalau buat yang nulis apa tuh Sat, yang samping apa? Notulen. Ya, notulen itu kita yang pilih apa gimana Sat? Pimpinan yang pilih apa gimana Sat? Notulen itu. Atau enggak idealnya kan disepakati. Tapi boleh juga ketua sidang ya. Kamu jadi notulen ya kan itu. Karena biasanya ini prakteknya saat sidang itu nanti kan ada ketua, depannya ada ketua, sebagai pemimpin sidang, ada notulen. Itu. Ya. Dia akan mencatat begitu. Ya. Satu lagi cara menyerahkan pimpinan sidang itu berapa tadi? 1 ya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang saya serahkan kepada, kamu bisa ngomong gini, saya serahkan kepada Rator, atau saya serahkan kepada Zaki, atau saya serahkan kepada si Ibtisam, atau lain-lain. Atau kamu bisa ngomong gini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang saya serahkan kepada rekan di sebelah kanan saya, boleh begitu. Kalau menyerahkan gitu. Nah yang pengawasnya Sat? Hah? Pengawasnya? Pengawas maksudnya? Di sidang masih ada pengawas kan Sat? Nggak mesti. Kalau ini kan sidang kegiatan. Ini kan sidang kegiatan. Nah, kalau perlu kamu bawa peninjau gitu. Peninjau itu nanti kan kalau misalkan gini, sekiranya kamu misalkan saya pingin mau membahas program OSIS, tapi pingin juga ada masukan dari yang lain. Kamu panggil orang gitu. Paham nggak? Panggil orang untuk sebagai peninjau. Tapi peninjau itu saat voting dia nggak punya hak suara, paham nggak? Kalau peninjau itu saat voting dia nggak boleh punya hak suara, dia hanya punya hak bicara aja. Jadi kalau main buat ini. Oke. Pak. Pak. Pak, ya silakan. Gue numpang ngecas dong. Pak, materi sidang tuh ditentuin sama siapa, Pak? Apa? Iya. Materi sidang itu ditentuin terus disiapinnya sama siapa? Kan sesuai kegiatan Tor. Materinya Materinya disiapin sama siapa? Sama pimpinan sidang atau sama notulen atau sama siapa? Pimpinan sidang, yang mimpin pimpinan sidang. Enggak, maksudnya materi sidang itu disiapin sama siapa, Pak? Materinya ya yang mau itu yang mau rapat, misalkan nih kegiatannya OSIS nih ya, atau misalkan nih ada OSIS bikin panitia, gitu ya. Panitianya misalkan membahas tentang panitia tentang kegiatan Ramadan. Pasti kan ketua OSIS menunjuk panitia. Nah, bisa juga panitia yang menunjukkan. Nah, yang menyiapkan siapa? Panitianya itu. Paham ya? Materinya yang menyiapkan panitia yang akan mimpin. Misalkan kayak ada ketua OSIS mau membahas tentang apa tuh? Membahas tentang tentang tata tertib anggota OSIS. Nah, sebelum rapat ketua OSIS mempersiapkan dulu apa aja itu draftnya. Oke, Rator jawab nggak Rator? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Jawab. Jadi yang menyiapkan materinya yang mimpin sidang itu. Gitu. Karena kan yang mimpin itu kan yang menguasai materi. Jangan sampai kamu memimpin rapat,
Nah, itu nggak tahu materinya. itu Dibiasakan sebelum kamu tuh mimpin rapat, kamu udah siapkan materinya, gitu ya. Ya, Pak. Jangan bagaimana nanti bagaimana gitu. Jangan saya akan membahas tentang materi LDKS, tata tertib. Saya siapkan dulu materinya dulu, konsepnya saya begitu. Nanti dibahas Ustaz, kalau bareng-bareng. menanggapi Ustaz, kalau tiba-tiba Ya, dapat rapat dadakan gimana Ustaz? Sidang dadakan. Ya, nu rambut tinggal sopan ya, nu. yang mengadakan rapat itu yang akan memimpin sidang. Misalnya nih, ada usulan, kita kayaknya perlu ada rapat dadakan, ya ketua OSIS yang memimpin. Gitu. Tapi Ustaz, kalau di sidang itu pasti ada revisi nggak? Boleh nggak Ustaz, revisi? Boleh direvisi. Kalau revisi sidang lagi apa nggak usah Ustaz? Ya perlu ada sidang. Jadi kalau sesuatu itu kalau hasilnya sidang harus direvisi di sidang. Gitu. Jangan sampai otoriter. Jangan sidang menetapkan A, nggak tahunya sepakat A. Kamu sepakat tuh sama pemimpin tertentu, sama pemimpinnya, sama ketua, sama sekretarisnya, sama bendaranya, udah ganti B aja deh. Itu nggak boleh. Itu calon-calon diktator itu, calon-calon otoriter. Jadi kalau pertama dari sidang nanti sidang gitu. Makanya di ADART itu berarti ada pasal perubahan. Nah, saya izin Ustaz. Ganti handphone Ustaz. Oke, ada yang lain? Habis ini penutupannya. Apa ya? Sampai cukup ya. Nanti kasih panitia biar di-share di itu di mana? Di GC. Kalian bisa belajar tentang sidang. Lagi ini materi langka ini, jarang dipakai di SMA. Kecuali Jamiat Khair. Emang jangan dulu Khair pun insya Allah deh. Saya kira Jamiat dengan pembina yang luar biasa hari ini nih. Ada 2 pembina nih hebat-hebat semuanya. Dan ditambah lagi kalau kalian luar biasa, Jamiat akan berkibar. Ya. Ya ini kayaknya yang ngomong itu aja. Mana yang lain? Semangat nggak sih? Ada penanya, Pak. Oke, silakan. Bertanyalah sebelum bertanya itu dilarang. bertanya dilarang. Lu mau nanya? Ya, gue dulu deh nanya. Saat Jaki mau nanya, Pak. Saat Cek. Apa? kalau misalnya sidang pertama kan direvisi, apa ngundang lagi dari awal gitu Ustaz? Boleh. Kan gini, biasanya hasil keputusan itu pada di poin terakhir itu ada tulisan ini. Apabila terdapat kesalahan maka akan direvisi gitu. Terus ada kata-kata itu berarti ketetapannya itu. Ngantuk. Oh, gitu. Ketetapan poin-poin D makanya apabila terdapat kekeliruan atau apa akan ditinjau kembali gitu. Itu kan menunjukkan bahwa kita itu yang makhluk yang enggak lepas dari salah dan dosa gitu. Kamu lihat ketetapan apapun biasanya di poin terakhir itu ada kata-kata itu. Apabila terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali. Oke? Jadi ini kita akan penutupan akan dipimpin Nabi Muhsin Al-Atos. Oke, cukup sekian ya. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa tadi ya ini ya. Pakai ini ya, pakai salam maafin. Ya, cukup sekian dan kadang-kadang kan walu juga ganteng Zakin di bawah rambutnya itu enggak kuat saya. Nah, Ustaz. Oke, Pak Ben, cukup Pak Ben. Oke, cukup sekian. Kamu jangan kemana-mana karena ini langsung ditutup dan bubar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat jangan ditutup ya. Nanti insya Allah kamu akan ada sertifikat bagi yang aktif. Jangan ditutup. Saya nggak saya geter-geter kita takut pencet aja nih. Dia mau mati. Ntar gue papa bagi gue internet. Hujan. Jangan pada live ya. Ya, sorry bisa.
Kalau misalnya itu Kalau misalkan dia mati, bilang bawa di keranda begini. Lalu pada doain gue mati lagi. Lo yang mau nggak jelas ya. tahu nyuruh gue sih, emang gue siapa? Otis. Gila, misalnya nggak bisa. Sumur. Bangunin. Emang kalau sakit gak apa-apa kan bisa Indonesia. Kan tadi gue bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah kita sudah ikuti seluruh rangkaian materi kita pada hari ini, yang mana materi terakhir teknik sidang juga merupakan materi terakhir dari rangkaian kegiatan LDKS yang telah berlangsung sejak hari Selasa sampai Rabu dan Jumat ini. Anak-anakku sekalian, untuk mentarghib, ya, mendorong kalian ya bahwa kegiatan OSIS ini nanti akan mengeluarkan sertifikat bagi mereka-mereka yang berhak mengikuti kegiatan OSIS dari hari pertama, hari kedua hingga hari terakhirnya hari ketiga. Nanti panitia akan mengeluarkan sertifikat. Sertifikat buat apa? Sertifikatnya buat apa? Nih saya tahadus bini. Kemarin kakak kelas kalian yang ketua OSIS, Kak Indah ya, Indah Yuningsih, ya. Kemarin diminta dari kampus tempat dia mendaftar itu surat keterangan, ya, surat keterangan pernah menjadi pengurus OSIS. Untuk apa itu? Tujuannya untuk mendapatkan keringanan biaya kuliah melalui jalur portofolio yang dimiliki oleh siswa. Nah, ini kan berarti betapa pentingnya kegiatan ini bisa menjadi angka kredit, ya, menjadi angka penilaian tersendiri dari kampus yang nanti kalian tuju. Jadi saya harap kalian benar-benar mengikuti seluruh rangkaian yang sudah berakhir hari ini, tapi ada kesempatan lain bagi kalian untuk berlomba-lomba, ya, untuk menyemarakkan kegiatan OSIS, ya, dengan cara terlibat aktif dalam kegiatan OSIS, entah menjadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara, atau koordinator di bidang seksi itu masing-masing. Ya. Jadi saya harap ini mendorong, ya, mendorong kalian untuk berupaya keras untuk menghidupkan kegiatan OSIS, ya. Di sisi lain tentunya menimba pengalaman dengan cara berorganisasi. Anak-anakku sekalian, sebagaimana dijadwal jam 11.30 adalah jadwal kegiatan LDKS ini akan berakhir. Masih ada waktu 5 menit. Ustaz minta kalian bisa menulis, ya, menulis di selembar kertas. Sepertinya kayaknya nggak memungkinkan kalau di chat ini. Kami panitia meminta masukan LDKS yang berlangsung sejak hari Selasa kemarin sampai hari ini. Kami meminta masukan, kritik dan saran yang membangun. Yang mudah-mudahan itu kritikan-kritikan itu bisa kita melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik di tahun-tahun yang mendatang, ya, ataupun kegiatan-kegiatan OSIS lainnya di masa-masa yang mendatang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya acara terakhir adalah sambutan penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Habib Muhsin Al-Attas. Kepada beliau kami persilahkan dan juga sekaligus dengan doa penutupnya. Akhirul kalam, saya selaku MC pada hari ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Habib Muhsin, kami persilahkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa dan siswi Madrasah Al-Jamat Khair. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 12 Maret 2021
kita telah menyelesaikan rangkaian acara kegiatan LDKS kita. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti, apa yang kita laksanakan, dan apa yang kalian terima pada kegiatan ini bisa bermanfaat dan berfaedah untuk mengembangkan bakat dan juga organisasi kita di sekolah tercinta. Baik anak-anakku sekalian, sebagai penutup dari seluruh rangkaian acara kita dari hari Senin, hari Selasa, Rabu, dan Jumat, marilah kita sama-sama membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita terima bisa bermanfaat buat kita semua. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yuqabi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma hasil maqasidana wa yassir muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidana wa yassir muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidana wa yassir muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dengan pembacaan doa ini, maka rangkaian acara LDKS latihan dasar kepemimpinan siswa Madrasah Aliyah Jamiat Khair tahun 2021 resmi ditutup. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf.